Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. We going presentation about the Agustus materi. In our group, we have Bina Saputra Satria, Clarissa Putri Siswanti, Muhammad Tabib Pemuda Baja, and Faras Ketikang. Type and change. Society change over time while the reputation lags behind. Much of what is often considered good is apart from books, songs, or play that were quite long ago, no longer present modern life. Masyarakat berubah sering waktu, sementara reputasi mereka tertinggal. Banyak hal yang sering dapat khas Inggris berasal dari buku, lagu, atau drama yang ditulis sejak lama. Dan tidak lagi mewakili kehidupan modern. Salah satu contohnya adalah kepercayaan populer bahwa Inggris adalah tradisi, tanah tradisi. Ini yang diketahui sebagai secara brosur wisata. Klaim tersebut didasarkan pada apa yang dapat dilihat dan pada kontinuitas politik yang berbeda. Namun, dalam kehidupan pribadi mereka sehari-hari, orang Inggris individu mungkin kurang cenderung untuk mengikuti tradisi dibandingkan dengan kebanyakan orang lain. Kebanyakan orang di negara lain ada sangat sedikit pada negara ini memiliki sedikit variasi atau proses lokal dengan akar-akar pasti banyak kebanyakan negara lain bahasa Inggris ini. Lebih sedikit ucapan atau berbahasa Inggris pada bahasa di negara lain. Stereotype image of London city men wearing a bowler hat. Citra stereotip dari pria kota London mengenakan topi bowler, sebenarnya topi ini sudah lama tidak dipakai. Makanan dan minuman dari tempat lain dari sarapan Inggris yang didahului dengan sereal dengan susu dan diikuti dengan roti panggang, mentega, dan sebagainya. Semuanya diisi dengan banyak teh. Faktanya hanya sekitar 10% orang Inggris yang benar-benar melakukan sarapan seperti ini. The image of Britain as a tea drinking nation is another somewhat outdated stereotype. Even when the British have it, for example, the British love to drink. Citra Inggris sebagai bangsa peminum teh adalah stereotip lain yang agak ketinggalan zaman. Memang benar mereka masih disiapkan dengan cara yang khas, tetapi mereka lebih banyak membeli kopi daripada teh di toko-toko negara itu. Bahkan ketika kebiasaan orang Inggris sesuai dengan stereotip, misalnya orang Inggris suka dengan teh, dan memang mereka orang Inggris suka membentuk antrian setiap kali mereka minum sesuatu, tetapi tidak berarti mereka benar-benar menikmatinya. Oleh karena itu, tampaknya salah untuk menyimpulkan bahwa kebiasaan mereka menunjukkan bahwa mereka orang yang sabar. Tampaknya pekerjaan Inggris harus menunggu dan memiliki rasa sabar daripada orang-orang di banyak negara lain. English versus British. Because English culture dominates the culture of the other nations of the British Isles. Attitude and value among people of the four nations are very similar. They are not identical, and that is often regarded as typically British may in fact be only typically English. Karena budaya Inggris mendominasi budaya tiga negara lain setelah Inggris, sikap dan nilai-nilai di antara orang-orang dari empat negara itu sangat mirip. Namun mereka tidak identik dan sering dianggap sebagai definisi hanya biasa bahasa Inggris. Ini terutama benar berkaitan dengan satu karakteristik anti-intelektualisme yang terkenal. This is very true with regard of one notable characteristic anti-intellectualism among many people in Britain. There exists a suspicion of intelligence, education, and high culture.
antara banyak orang di Inggris ada kecurigaan kecerdasan, pendidikan, dan budaya tinggi. Guru-guru staf, guru-guru dan staf akademik, walaupun mereka dihormati, tidak ada yang biasa menyatakan kualitas akademik atau gelar mereka kepada publik atau umum. Dan tidak ada profesor yang berharap untuk dipanggil profesor setiap acara kecuali acara yang paling formal. There are large sessions of both upper and working class in Britain, which traditional at least have not encouraged their children to go to university. Ada sebagian besar kelas atas dan pekerja di Inggris yang secara tradisional tidak mendorong anak-anak mereka untuk pergi ke universitas. Kurangnya antusiasme untuk pendidikan ini menurut sejak lama. Masih belum biasa bagi orang tua untuk mengatur pribadi ekstra untuk anak-anak mereka, bahkan di antara mereka yang dapat dengan mudah membayar kursus atau pendidikan lainnya. Sikap anti-intelektual dipegang secara sadar oleh sebagian kecil populasi, tetapi indikasi beberapa dalam mereka berjalan di masyarakat karena mereka tersedia dalam bahasa Inggris. This attitude can be found in all four nations of the British Islands. However, it is probably better seen as a specifically English characteristic and not the British one. Sikap ini dapat ditemukan di keempat negara kepulauan Inggris, namun mungkin lebih baik dilihat sebagai karakteristik khusus Inggris, bukan dengan Britania. Contohnya, Scotland selalu mendapatkan nilai tinggi pada pendidikan untuk semua kelas, dan orang Irlandia dari semua kelas mendapatkan nilai tinggi untuk menjadi cepat, siap, dan mampu dengan kata-kata. Dan Wales terkenal karena sekolah guru bagian lain Inggris dan sekitarnya. The next is multiculturalism. The third reason for question about interrelation relates to large-scale immigration to Britain from the places outside the British Isles in 20th century. Alasan ketiga untuk berhati-hati tentang relasi berkaitan dengan Inggris skala besar untuk Inggris dari tempat-tempat luar koloni Inggris pada abad ke-20. Kota-kotanya Inggris adalah masyarakat multikultural. Ada daerah-daerah di London, misalnya, di mana gaya hidup India yang berbeda mendominasi, dengan tokoh-tokoh India, pakaian India, bahasa India, karena di sekolah-sekolah hingga 90% siswa mungkin orang India. Belajar khas India cenderung terjadi. These new British people have brought widely differing sets of attitude with them. Orang-orang Inggris baru ini telah membawa sikap yang sangat berbeda dengan mereka. Misalnya, sementara beberapa tampaknya tidak peduli tentang pendidikan untuk anak mereka daripada orang-orang dalam yang lain apakah. Oleh karena itu, masih mungkin bicara tentang karakter Inggris secara umum, bahkan orang-orang Inggris baru telah membuat kontribusi mereka sendiri untuk kehidupan dan sikap Inggris. Mereka mungkin telah membuat orang lebih formal. Mereka telah membantu sifat tokoh sudut festival yang paling populer dan dihadiri dengan baik di seluruh Inggris adalah Karnival Bukit Nating tahunan di London pada akhir Agustus yang merupakan inspirasi dan asal Karibia. The next is Controversies by Clarissa. Okay, the next is conservatism. The British have few living folk traditions and are too individualistic to have the same everyday habits as each other. However, this doesn't mean that they like change. For example, there are some very untraditional attitudes and habits with regard to the family in modern Britain. In general, British value continuity over modernity
for its own sake. They do not consider it especially smart to live in a new house, and in effect, there is prestige in living in obviously old one. They have a general sentimental attachment to older, supposedly safer times. Jadi orang-orang Inggris memiliki sedikit tradisi yang hidupnya ini terlalu individualistis untuk memiliki kebiasaan sehari-hari yang sama antara satu dengan yang lain. Namun bukan berarti mereka menyukai perubahan. Misalnya, ada beberapa sikap dan kebiasaan yang sangat tidak tradisional sehubungan dengan keluarga di Inggris modern. Secara umum, Inggris lebih menghargai kesinambungan daripada modernitas untuk kepentingannya sendiri. Mereka tidak menganggapnya cerdas untuk tinggal di rumah baru, dan pada kenyataannya ada bahaya yang mengintai di rumah yang jelas-jelas sudah tua, dan mereka memiliki keterkaitan sentimental dengan yang lebih tua yang seharusnya lebih aman. And next. Okay, next is children's habits suggest this attitude is not going to change. Publisher make their books for children up to date. In 1992, the two most popular children's writers were noticeably modern. The most popular of all was Roald Dahl, whose fantasy stories are set in rather old-fashioned world. The second most popular writer was Enid Blyton, whose stories take place in comfortable white middle-class world before the 1960s. Jadi kebiasaan anak-anak menunjukkan sebuah sikap yang tidak akan berubah. Penerbit ini membuat buku untuk mereka, untuk anak-anak, ini up to date. Dan pada tahun 1992, dua penulis buku anak-anak paling populer, namun tidak terlihat begitu modern. Dan yang paling populer dari mereka adalah Roald Dahl, yang cerita fantasinya berlatar dunia kuno yang agak sedikit kuno, tapi tidak terlalu kuno, begitulah. Dan penulis populer kedua adalah Enid Blyton, yang kisahnya terjadi di dunia kelas menengah kulit putih yang dibuat sebelum tahun 1960-an. Next. Next is being different. They are proud being different. For example, very difficult to imagine that they will ever agree to change from driving on the left hand to the road to driving on the right. It doesn't matter that nobody can think of any intrinsic advantage in driving on left. Why should they change just to be like everyone else? As far as they are concerned, not being like everyone else is good reason not to change. And another example is system of measurement. The British government has been trying for years and years to promote the metric nearly everywhere else in the world, but it has only limited success. Misalnya, sangat sulit untuk membayangkan bahwa mereka akan setuju untuk merubah dari mengemudi di sisi kiri jalan ke arah mengemudi di sisi kanan. Tidak masalah bahwa tidak ada yang bisa memikirkan keuntungan intrinsik apapun dalam mengemudi di sebelah kiri. Lalu mengapa mereka harus berubah menjadi seperti orang lain? Sejauh yang mereka ketahui, tidak menjadi seperti orang lain adalah alasan yang baik untuk tidak berubah. Dan contoh lainnya adalah sistem pengukuran, di mana pemerintah Inggris telah berusaha selama bertahun-tahun untuk mempromosikan metrik hampir di seluruh tempat lain di dunia, tetapi keberhasilannya hanya sedikit. Next. Okay, next is formality and informality. The tourist view of Britain involves lots of formal ceremonies. Some people have drawn the conclusion that British are rather formal in their general behavior.
In fact, that is not true. There is a difference between observing formalities and being formal in everyday life. Jadi menurut turis yang ke Inggris, Inggris itu melibatkan banyak sekali upacara formal. Beberapa orang ini telah menarik kesimpulan bahwa Inggris ditarik secara formal dalam perilaku umum mereka, sebenarnya itu tidak benar. Ada beberapa antara mengamati formalitas dan bersikap formal dalam kehidupan sehari-hari. Attitude towards clothes are in a good indication that of this difference. When people are on duty, they have to obey some quite rigid rules. Misalnya seorang pegawai bank laki-laki, for example, a male bank employee is expected to wear a suit with a tie, even if he cannot afford every smart one. Jadi misalnya ada seorang pegawai bank laki-laki diharapkan menggunakan jas dan dasi meskipun dia ini tidak mampu membeli. Maka sikap terhadap pakaian merupakan indikasi yang baik dari perbedaan ini. Ketika orang harus bertugas, mereka harus mematuhi beberapa peraturan yang cukup kaku seperti yang sudah saya sebutkan tadi. The difference between formalities and formal is the key to what people from other countries sometimes experience as coldness among the British. The key is being friendly in Britain, often also showing that you are not bothering with the formalities. That this means is not addressing someone by his or her title, like Mr., Mrs., Professor, or Nadar. Jadi perbedaan antara formalitas dan berlaku formalitas adalah kunci dari apa yang kadang-kadang dialami oleh turis-turis dari negara lain terhadap orang Inggris. Dan kuncinya adalah bersikap ramah di Inggris yang Anda untuk menunjukkan sikap formalitas gitu ya. Ini tidak berarti memanggil seseorang dengan gelarnya seperti Mr., Mrs., Professor, or Nadar. Next. To Bina. Bina. Okay. The love of animals. Residential pet commentary in Landcare, just one of example of an animal get furrier in Britain. It was started by a local farmer who ran over his dog with tractor. He was upset that he put up a handstone in memory of his dog, and now Rosedale has thousands of graves and plots for cats of houses with facilities for every kind of animals. From a busgy to a lioness, the British tend to have a sentimental attitude to animals. Nearly half of the households in Britain, their pets die, but there are millions of informal graves in people's back gardens. Perhaps still, overall concern for animals is part of British love of nature. Studies instancing that so many wild species of bird or mammal is decreasing in numbers become prominent article in the national press. Next.
And sex. The modern British attitude to sex in an example how, while moral attitudes have changed, the habit of keeping things private is still deeply instilled. British public life has a reputation for demanding puritanical standards of behavior. Regulation about mental affairs or other differential from what is considered normal in private life. The world seems to educate a lack of respect for privacy and that the British do not allow their politics a private life. However, a presence in this matter can be misleading in the most of these cases. The disgrace of the politician conspired has not been because of his sexual activity. Next, the love of nature. The British have an election vision of the countryside. The British of country hear almost none of the negative aspects which in has in some countries such a poor facilities, lack of educational opportunities, unemployment, and property. To them, to them, the countryside means peace and quiet beauty, good health, and number crime. Most of them would leave a country village if they thought that they could find a way of earning a living there. If they cannot get into the countryside, many British people still spend a lot of their time with nature. The grow lands trading is one um of country, even those unlucky people who do not have a garden and party picket. Thank you. Um, The next is Public Nicholas. spiritness and amateurism in amateurism in public life. Britain has traditionally followed what might be called the cut of talented amateur, in which being too professionally dedicated is looked at with suspicion. Some news areas of amateur participation in public life have developed in the last decade, such as Neighborhood Watch Scream. Next. 10 of thousands of amateurs are still actively involved in charity work. Many of many of the world's largest and most well-known charities, for example, Oxfam, Amnesty International, and the Save the Children Fund, began in Britain. This voluntary activity is basic part of British life. It has often been so effective that whole countrywide network have been without any government help at all. It is no accident that set up many of the world's largest and most well-known charities began in Britain. Each year, the country each year the country's blood transfusion service collect over 2 million donation of blood from unpaired voluntary. For example, the British individualism of bowler Melody, and now they change
to tea, biscuit, sandwich, and cake. Thank you. Maybe that's enough for the presentation from the group one. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.